kita beribadah menggunakan Kidung Pasamuan Jawi, dan di dalam liturginya nanti kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah bagi warga jemaat GKJW Bulu Lawang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, pada hari ini, Minggu, tanggal 14 Juni 2020, kita merayakan ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Bulu Lawang yang ke-55. Marilah dengan penuh sukacita kita datang ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 5, bait pertama dan kedua. Di dalam kami melaksanakan ibadah Minggu pada pagi hari ini yang Allah, yang sekaligus kami laksanakan dalam rangkaian hari ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Bulu Lawang yang ke-55. Dari awal pertengahan hingga selesainya kami dengan percaya bahwa semuanya itu terjadi atas nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudariku sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sebagai sabda membuka kita di ibadah Minggu saat ini diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-6 sebagai dasar dalam kita melaksanakan ibadah Minggu yang sekaligus dalam rangkaian hari ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Bulu Lawang yang ke-55. Demikian sabda pembuka kita. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Demikian sabda pembuka kita dalam ibadah saat ini. Untuk itu mari kita bersama-sama sambut dengan nyanyian KPJ nomor 77 bait yang pertama. Oh
Dan Bapak Ibu, saya persilahkan untuk berdoa secara pribadi dan nanti saya lanjutkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan baik. Tetapi kami sering kurang menghargai ciptaan-Mu itu karena kelemahan kami. Karena itu saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mohon Engkau mengasihi kami. Engkau pun telah memberikan kami sesama yang sepadan, supaya dalam kehidupan kami sehari-hari kami pun saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tetapi kami mengakui bahwa kami tidak bisa selalu mengasihi mereka. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau senantiasa mengasihi kami. Saat ini pun kami sadar bahwa Engkau telah mempersekutukan dan menguduskan kami melalui Gereja Kristen Jaya Pasamuan Bulu Lawang. Tetapi kami masih sering mementingkan diri di dalam persekutuan kami sendiri di tempat ini. Itu saat ini dalam ibadah saat ini Tuhan, kami mohon Engkau senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan ampun kami. Oleh karena itu, kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami layak untuk mendapatkan sapaan di dalam ibadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saya persilahkan untuk bersama-sama berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah dari Allah. Kita patut bersyukur bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kasih, yang senantiasa mencurahkan pengampunannya bagi setiap pribadi dengan hati yang tulus mengabdinya di hadapan Allah. Berita anugerah buat kita semuanya saat ini diambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-16, yang demikian kebenaran firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian berita anugerah buat kita semuanya. Mari kita bersama-sama menaikkan rasa syukur kita kepada Allah, dan Bapak Ibu bisa persilakan untuk duduk kembali, dan kita akan bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerahnya dengan mengumpulkan persembahan minggu yang akan dipimpin oleh salah satu anggota majelis jemaat yang bertugas. Dipersilakan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita menyerahkan persembahan sebagai salah satu wujud syukur kita atas berkat yang tercurah dalam hidup kita. Adapun landasan firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita menyerahkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 169 ayat 1 dan 2, Lamun Kaulo.
Matius 13 ayat 18 sampai 23. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas kesempatan bagi kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengakui kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Mohon kiranya Tuhan berkenan berikan hikmat bagi kami untuk dapat mengerti, memahami, serta menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berubah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Senantiasa diberkati bagi setiap pribadi yang kesukaannya membaca, merenungkan, serta memperlakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama sambut bacaan ini dengan nyanyian Kidung Pasangan Jawi nomor 197 bait yang pertama. Sambung siapa
pandemi COVID-19 ini kita pun masih diperkenankan bisa beribadah bersama-sama walaupun panjenengan saat ini ada di rumah masing-masing. Tetapi kita bersyukur bahwa karya Allah tidak akan membatasi ruang dan waktu, tetapi Allah senantiasa berada dalam kehidupan panjenengan dimanapun panjenengan melaksanakan ibadah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, di dalam ibadah minggu saat ini tanggal 14 Juni 2020 kita sekaligus merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Jayawira Jemaat Bulu Lawang yang ke-55 yang sebenarnya jatuh pada tanggal 31 Mei 2020, namun kita baru bisa melaksanakan ibadah perayaan ulang tahun tanggal 14 saat ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, di dalam bacaan kita yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-23, saya beri judul yaitu berakar, bertumbuh dan berbuah. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Hari ini merupakan sebuah hari yang sangat bersejarah bagi kita semuanya sebagai gereja, karena masih bisa merayakan hari ulang tahun yang ke-55 di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ini merupakan sebuah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, karena kita patut bersyukur, karena itu kita patut bersyukur dan bersukacita walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita masih bisa merayakan yang namanya hari ulang tahun. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ini menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha adil, Allah yang senantiasa setia pada janjinya, yang senantiasa membersamai perjalanan gerejanya hingga sampai 55 tahun ini. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, selama 55 tahun sudah kita jalani bersama untuk membangun bersama, untuk menata bersama pelayanan gerejawi. Saat ini kita diajak kembali di hari yang bersejarah ini untuk memaknai dalam kebersamaan lewat ibadah yang kita bangun saat ini. Momen ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita selaku warga gereja jemaat untuk mengevaluasi diri dan bertanya kembali pada diri kita sendiri, selama 55 tahun ini, apakah kebersamaan kita selama ini telah berakar, bertumbuh, dan berbuah? Selama 55 tahun ini, apakah kebersamaan yang kita telah bangun ini telah berakar, bertumbuh, dan berbuah? Kita akan bersama-sama merenungkan kembali akan bacaan yang diambil dari Matius pasal yang 13 ayat 18 sampai yang 23 itu, dan sabda pembuka yang terambil dari Yesaya 27 ayat yang ke-6 sebagai dasar kita untuk berefleksi tentang perjalanan bersama hidup bergereja hingga 55 tahun ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ada 3 kata yang akan kita renungkan bersama-sama untuk merenungkan dan menghayati, untuk berefleksi kembali, untuk memaknai hari ulang tahun Gereja Kristen Jayawira Jemaat Bulu Lawang yang ke-55 ini, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. 3 kata ini yang akan kita renungkan bersama saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, berakar. Kita akan tahu bahwa akar itu merupakan bagian dari tanaman yang sangat penting. Bagian ini terletak paling bawah. Bagian dari pohon yang terletak di bawah ini dan
pohon tidak akan bisa bertumbuh dengan baik kalau akarnya itu tidak kuat atau tidak baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita akan renungkan bersama bagaimana kaitannya akar berkaitan dengan tubuh kembangnya gereja, khususnya gereja Kristen Jaya saat ini. Demikian juga dengan gereja kita atau jemaat kita, GKJW Guru Lama. Gereja tidak akan bertumbuh dan berbuah dengan baik kalau dia tidak berakar di dalam Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, akar yang tidak kelihatan itu ibarat iman kepada Kristus, tetapi sangat menentukan akan pertumbuhan dan buah yang dihasilkan. Pertumbuhan gereja itu akan ditentukan oleh iman di dalam Kristus, yang mana iman yang tidak kelihatan sebagaimana akar dalam pohon itu tadi, tetapi menentukan sebuah pertumbuhan dan hasil yang ditentukan. Iman merupakan sebuah fondasi bangunan gereja. Memiliki akar yang kuat berarti memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Kristus. Hidup hanya bergantung kepadanya, sehingga tidak mudah goyah walaupun diterpa badai kehidupan. Apalagi saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi kita tetap semangat dan kita pun tetap berjalan bisa melaksanakan ibadah hari ulang tahun GKJW Jemaat Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, iman gereja yang tidak kelihatan tetapi menentukan sebuah arah kehidupan kita yang kelihatan. Ketika iman tidak berakar, buah yang disebut di dalam bacaan kita, benih yang ditabur atau jatuh ke tanah yang berbatu-batu adalah orang yang menerima firman dengan gembira tetapi tidak berakar. Firman Tuhan adalah nutrisi yang memberikan sebuah pertumbuhan bagi iman, bagi setiap orang yang percaya, supaya memiliki sebuah kekuatan yang kokoh, fondasi yang kokoh dalam menjalani kehidupan bergereja, dalam menjalani kehidupan berjemaat, supaya terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang nantinya buahnya pun berkualitas dengan baik. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, iman bagi gereja itu ibarat akar yang kuat sebagai fondasi kehidupan yang memberikan kekuatan pada gereja di dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Iman yang kuat itu adalah fondasi gereja, fondasi hidup berjemaat di dalam melayani, di dalam bersaksi, di dalam memberikan sebuah pelayanan untuk hidup dalam persekutuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, gereja yang hidup berdasarkan akan firman Tuhan akan memberikan sebuah pertumbuhan yang baik, akan menghasilkan buah yang baik, dan akhirnya nanti bisa menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, yang pertama tadi adalah tentang akar. Akar ibarat iman kita kepada Yesus tidak kelihatan, tetapi menentukan arah kehidupan yang kelihatan, arah kehidupan di mana pertumbuhan jemaat itu akan berkembang. Yang kedua yang akan menjadi renungan kita yaitu bertumbuh. Akar yang kuat akan menghasilkan sebuah pertumbuhan yang bagus. Gereja pun harus semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Tidak hanya cukup berakar di dalam Kristus, tetapi senantiasa diperbaharui. Gereja pun harus semakin bertumbuh di dalam mengenal akan Kristus Yesus, bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, dan bertumbuh di dalam pelayanan bersama. Pertumbuhan ada tiga. Yang pertama, pertumbuhan di dalam mengenal Kristus. Sampun pepangkaian Gusti sedatosipun sinten. Minggu yang lalu kita merenungkan bahwa Kristus Tuhan kita memiliki kuasa di surga dan di bumi.
Kristus pun menyertai sampai akhir zaman bagi setiap pribadi yang ingin bersaksi akan kebenaran. Pertumbuhan untuk mengenal akan Kristus dan pertumbuhan mengenal akan kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan setiap saat harus kita gumuli sehingga kita semakin mengenal kebenaran firman Tuhan ini. Dan pertumbuhan yang ketiga yaitu bertumbuh dalam pelayanan bersama. Sudahkah kita dalam hal ini selama 55 tahun bertumbuh di dalam pelayanan? Tentunya sampun, tetapi setiap saat harus senantiasa mengikut pembaharuan yang Allah kehendaki dalam kita melayani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, namun kita harus menyadari bahwa tidak ada yang namanya pertumbuhan itu instan dan mendadak, itu tidak ada. Pertumbuhan itu semuanya itu butuh proses. Gereja Kristen Jawa Jemaat Bulu Lawang itu butuh sebuah proses sampai usia 55 tahun di dalam mengembangkan dan di dalam proses inilah kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan dan pergumulan. Tantangannya tidak mudah, pergumulannya tidak mudah. Di dalam kita bertumbuh bersama di dalam darah Kristus. Ibarat benih yang ditabur di pinggir jalan. Ayat yang 19. Tantangan dan pergumulan itu, kalau kita bertumbuh dengan baik, kalau kita berakar dengan baik, maka kita akan memiliki sebuah pemahaman bahwa sebagai proses yang kita jalani walaupun banyak tantangan ini, maka akan memberikan sebuah pertumbuhan pada iman yang menjadikan kita semakin dewasa. Kita tahu bahwa yang namanya pertumbuhan itu membutuhkan sebuah proses, dan proses itu justru sangat lama, dan di dalam berproses itu kita menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Tetapi ketika akar kita kuat, iman kita kuat, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, maka tantangan dan pergumulan itulah yang akan membentuk sebuah pertumbuhan iman yang sangat baik, yang menjadikan setiap pribadi akan dewasa dalam menghadapi hidup di dalam pertumbuhan iman. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pertumbuhan adalah sebuah kehidupan yang terus-menerus terikat dan hubungannya dengan sang sumber kehidupan yaitu Yesus Kristus. Maka bagi setiap kita orang percaya dalam hidup berjemaat tidaklah bisa terlepas dari sang sumber kehidupan. Itu yang kedua. Kalau pertumbuhan ada 3, pertumbuhan dalam mengenal Kristus, pertumbuhan di dalam mengenal firman Tuhan, yang ketiga pertumbuhan di dalam melayani. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang kita renungkan bersama saat ini yaitu berbuah. Kata yang ketiga berbuah merupakan sebuah hasil dari sebuah pertumbuhan. Pertumbuhan tanpa buah juga percuma atau sia-sia. Kata Yesus, bagi setiap pohon yang tidak berbuah harus dipotong dan dibakar. Akar yang kuat memberikan sebuah pertumbuhan yang baik. Iman yang kuat akan memberikan pertumbuhan jemaat yang baik. Pertumbuhan yang baik akan menghasilkan sebuah buah yang sangat berkualitas. Tidak mungkin akar yang kuat, batang yang kuat, pertumbuhan yang kuat, buahnya itu tidak berkualitas. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, demikian juga gereja atau jemaat kita, ketika iman kita di dalam Kristus, pemahaman kita di dalam Kristus itu baik, benar, maka akan menghasilkan buah-buah kasih, buah-buah pelayanan yang berkualitas. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
Mereka inilah yang dalam bacaan kita diibaratkan benih yang ditabur di tanah yang baik. Ayat 23. Mereka yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan, sehingga berbuah walaupun tidak sama banyaknya. Berbuah memberi arti akan kehidupan, memberikan makna akan kehidupan bersama dengan Kristus. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus telah memberikan sebuah makna kehidupan di dunia ini. Gereja diutus untuk memberikan kehidupan. Saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, bagaimana gereja berbicara tentang kehidupan? Panjenengan dan saya tidak bisa beribadah atau belum bisa beribadah gereja bersama-sama. Itu berarti panjenengan telah memikirkan kehidupan orang lain walaupun beribadah di rumah. Bapak Ibu saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, gereja yang tidak berbuah ibarat ayat yang ke-22, gagal menjadi pengikut Kristus yang setia. Yang mana ayat 22 bisa dikatakan demikian, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman lalu kekhawatiran dunia ini dan budaya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, gereja yang tidak berbuah ibarat ayat 22 ini, ia gagal menjadi pengikut Kristus. Injil Matius pasal yang 13 ayat yang 18 sampai 23 ini menggambarkan bermacam-macam orang yang mendengar firman. Ada yang acuh tak acuh, ada yang dangkal dalam pemahaman akan kebenaran firman, ada yang duniawi yang justru hanya memikirkan hal-hal dunia, tetapi ada juga orang yang menyambut firman Tuhan ini dengan baik. Itulah yang disebut dengan benih yang ditabur di tanah yang gembur. Benihnya sama, tetapi tanahnya yang berbeda dan hasilnya pun juga berbeda. Bapak Ibu sekalian dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, gereja adalah penabur. Di mana momen saat ini hari ulang tahun Gereja Kristen Jawitan Jemaat Bulawang yang ke-55 tahun ini, kita diajak bersama-sama untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama agar peran kita sebagai penabur benih semakin nyata, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kehidupan kita menikmati karya Allah dalam hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kehidupan beriman gereja dilihat dari keduanya, yaitu tindakan dan perbuatan, sebab kita dikenal hanya melalui perbuatan nyata dari buahnya yang dirasakan oleh banyak orang. Jangan pernah berhenti dan puas dengan pengalaman selama 55 tahun. Terus berkarya dengan sebuah semboyan yang perlu kita pembaharuan, yang perlu kita pahami bersama-sama. Semboyan pembaharuan yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang telah dibaharui seharusnya selalu memperbaharui dirinya. Gereja harus terbuka terhadap gerakan pembaharuan yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Itulah akar yang memberi sebuah pertumbuhan sehingga menghasilkan sebuah buah yang baik. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawitan Jemaat Bulawang yang ke-55. Jangan berpuas diri, senantiasa merefleksi apakah saat ini kita bersama-sama sudah memahami bahwa kita telah berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik. Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman ketika kita melaksanakan tugas panggilan kita sebagai gereja yang diutus di tengah dunia ini untuk senantiasa memperbaharui dirinya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
saat berbuat. bersama orang kudus di seluruh muka bumi ini kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan Bapak Ibu Ustaz silakan untuk berdiri. Ke-12 pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Alik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan Mbak. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita memberikan tanda syukur kita atas penyertaan Tuhan di dalam 55 tahun Gereja Kristen JW dan Jemaat Bulu Lawang untuk berkarya dalam karya Tuhan Allah di tengah-tengah masyarakat di Bulu Lawang. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mengumpulkan persembahan syukur ini dengan hitung pujian 164 baik pertama sampai yang ketiga kita puji. Tiada henti-hentinya kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Engkau Allah yang senantiasa memberkati, memberikan kami kelimpahan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam hidup ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah situasi yang kami alami, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, di dalam ibadah minggu saat ini yang sekaligus dalam hari ulang tahun Gereja Kristen JW dan Jemaat Bulu Lawang yang ke-55, sabda-Mu telah kami dengarkan bersama, sabda-Mu telah kami renungkan bersama-sama. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk menghayati akan sabda-Mu, sehingga dalam hal ini kami bisa memahami dan mengerti akan maksud dalam firman. Kiranya gereja di dalam hidup berbangsa dan bernegara ini, kami pun bersama-sama dimampukan untuk berakar, dimampukan untuk bertumbuh, dan dimampukan untuk berbuat dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk menghayati tugas tanggung jawab kami sebagai gereja. 55 tahun Engkau telah menyertai kami dalam kami berpelayanan. Tentunya banyak hal-hal yang membuat kami seringkali kami pun juga terkadang berputus asa karena berbagai tantangan rintangan, tetapi kami sadar bahwa proses menuju pertumbuhan tentu banyak tantangan dan rintangan. Kiranya akar yang kuat, iman yang kuat, pemahaman yang kuat yang kami dambakan dan kami rindukan, supaya di dalam kami berproses,
Setiap persoalan tantangan yang kami hadapi biarlah itu membuat kami semakin dewasa dalam iman dan kami semakin mengerti akan maksud dan rencana Allah di tengah-tengah situasi yang kami alami. Bapa Surgawi, saat ini kami bersyukur bahwa kami pun bisa melaksanakan perayaan hari ulang tahun gereja yang ke-55 tahun. Walaupun saat ini kami belum bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, di gereja Tuhan, tetapi justru kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu, tetapi Engkau senantiasa membersamai dan memberkati kami dimanapun kami melaksanakan ibadah. Engkau berkati jemaat Tuhan yang saat ini juga beribadah di rumah masing-masing, di kelompok masing-masing, sehingga dalam menghayati hari ulang tahun yang ke-55 ini senantiasa Allah membersamai, Allah menyertai sampai akhir zaman. Tuhan, memberkati seluruh warga jemaat Tuhan yang saat ini menghadapi situasi yang sulit bagi kami secara manusia, tetapi justru kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memperhatikan setiap kami. Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau pakai kami jemaat-Mu untuk senantiasa bisa berbagi kasih, berbagi berkat, berbagi anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami untuk setiap pribadi, untuk saudara-saudara kami, sehingga melalui perbuatan kami, melalui kesaksian kami, melalui persekutuan yang kami bangun, melalui pelayanan kami, setiap pribadi merasakan gereja dipakai Tuhan untuk berbagi berkat untuk mereka. Terima kasih Bapak. Begitu juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang mana saat ini hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya mohon Tuhan memberikan akal budi, marifat kepada aparat pemerintahan kami, sehingga dalam menangani situasi saat ini para pemerintahan kami senantiasa mengambil kebijakan dengan baik, sehingga semuanya bisa menghasilkan situasi yang lebih baik lagi. Bapak, kami yakin dan percaya bahwa semua itu terjadi supaya di dalam kehidupan kami berserah kepada-Mu dan memohon dan berharap bahwa kasih karunia Allah senantiasa memberikan kami kekuatan untuk menghadapi situasi saat ini. Bapa yang baik, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan gereja, baik secara umum GKJW di bumi Jawa Timur ini, maupun secara khusus di GKJW Jemaat Bulu-Lawang. Kiranya Gereja Kristen Jaya Wetan Jemaat Bulu-Lawang ini dengan bertambahnya usia 1 tahun semakin nyata karyanya, semakin dirasakan untuk warga jemaat maupun warga sekitar, maupun dimanapun Tuhan menempatkan kami. Karya-Mu senantiasa bisa dirasakan kepada mereka yang ada di sekitar. Terima kasih Engkau pakai jemaat-Mu untuk senantiasa menjadi alat-Mu, untuk menjadi murid yang setia, yang menghasilkan buah yang berkualitas. Terima kasih Pak. Kami juga berdoa saat ini untuk persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama, baik persembahan dulu, baik persembahan syukur atas ulang tahun yang ke-55 ini, maupun persembahan bulan, persembahan Natal, persembahan kematian, persembahan syukur yang lainnya, semua itu kami serahkan dan kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya persembahan ini Engkau terima dengan rasa syukur ya Allah. Begitu juga Engkau berkati setiap pribadi yang telah memberikan persembahan, supaya dalam kehidupannya senantiasa tidak kekurangan, tetapi senantiasa merasakan berkat-Mu yang melimpah dalam hidupnya. Begitu juga kami berdoa saat ini, organis, puji, multimedia yang terlibat di dalam ibadah saat ini, kami mohon Tuhan memberkati. Setiap talenta yang diberikan kepadanya senantiasa bisa dirasakan bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Itu juga kami berdoa untuk anak tua dan diaken majelis jemaat
yang saat ini Kau pakai untuk terlibat di dalam karyamu. Kau berikan kemampuan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan waktu yang baik, Kau berikan roh hikmat kebijaksanaan agar berlimpah-limpah daripadamu dalam melaksanakan tugas panggilannya, dilaksanakannya dengan baik, dan akhirnya kami pun menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami pun juga akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, melanjutkan kehidupan kami. Kami mohon penyertaan-Mu agar dalam kehidupan kami senantiasa memiliki iman yang aktif, bukan iman yang pasif, sehingga kehidupan kami senantiasa bisa menjadi saksi-Mu. Urangi kami dengan kuasa Kudus-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan perjalanan kehidupan kami agar kami sampai ke rumah kami dalam keadaan selamat dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Bapak, yang jawaban sempurna yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa berkat dan memujikan. Mari kita pulang, kita lanjutkan kehidupan kita, dan kita ingat akan kebenaran firman Tuhan bahwa untuk menghasilkan buah yang berkualitas dalam hidup berjemaat, dalam hidup mengikut Kristus, harus memiliki akar yang kuat, iman yang kuat, pengenalan yang kuat akan kebenaran firman Tuhan di dalam Yesus Kristus, dan pertumbuhan yang baik. Untuk itu mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Pasaman Jawi nomor 290, bait yang pertama sampai yang ketiga. Oh
Marilah kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menuntun kehidupan saudara-saudari untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, berakar, bertumbuh dan berbuah dengan baik mulai saat ini sampai malam. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saatnya kita akan masuk prosesi perayaan HUT Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Bulawang yang ke-55. Yang pertama kita akan mendengar sambutan dari Ketua Panitia HUT yang ke-55. Disilakan. Shalom, Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tepatnya pada tanggal 31 Mei tahun 2020, GKJW Pasaman Bulawang berusia 55 tahun. Pada saat ini, warga jemaat Pasaman Bulawang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-55. Panitia Hari Besar Gereja menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada semua warga jemaat Pasaman Bulawang. Di dalam mewujud nyatakan rasa syukur kepada Tuhan melalui Panitia Hari Besar Gereja atau PHBG, berbagai kasih kepada warga, yaitu dengan berbagi bingkisan kepada warga tercatat maupun warga tamu. PHBG menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis, juga kepada warga gereja maupun warga tamu yang sudah ikut ambil bagian di dalamnya.
Mudah-mudahan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melihat video mengenai harapan dari warga untuk Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Bulu Lawang yang sudah berusia 55 tahun. Hai bro, apa kabar? Baik, Baik ya. Lihat sini ya, oke. Namanya siapa? Giovanna Putra, Kelas? kelas 9 mau ke SMA kelas Rencana mau masuk ke mana? 1. SMA 1 Malang. Asik, luar biasa. Lulus berarti ya? Lulus, amin, puji Tuhan ya. Mas Evan, boleh tanya dikit ya? Boleh. Keinginan Mas Evan, Mas Evan ini bertempat di mana? Bergereja di mana? Gereja GKJ Bulawang. Sama berarti ya? Iya. Sama. Oke, Mas mau tanya dikit, punya nggak keinginan gereja GKJ Bulawang ini kedepannya pingin seperti apa? Semoga seluruh masyarakat GKJ Bulawang itu lebih bertumbuh dalam beriman, terus bisa menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat dan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Sebuah keinginan yang luar biasa. Oke Mas Evan, terima kasih ya. Tuhan memberkati, dadah. Ayo, apa kabar? Baik Mas, Bisa beritahu sedikit nggak? Nama lengkap, minta tolong dong, nama lengkapnya siapa? nama lengkap Yudhea Firman Nugraha. Mas Yudi ini bergereja di mana? Saya di GKJW Jemaat Bulu Lawang, tepatnya di Pepantan Wajak di Jodoh. Berarti Pepantan ya, bukan di Indo ya. Ya, Mas Yudi boleh tahu nggak kegiatan sehari-hari apa? Secara singkat. saya sehari-hari wirausaha di rumah, Bidang bidang peternakan. ayam, Ya, ayam petelur atau ayam petelur. ayam petelur. Oke, makasih. Mas Yudi boleh tanya dikit ya. Keinginan Mas Yudi untuk gereja di Bulawang ini gimana? Keinginan ke depannya? Kedepannya saya berharap agar ibadah segera terlaksana, kemudian kita semakin erat dalam bergereja, kita mempererat persaudaraan, kita semakin guyup, kita semakin bersama-sama bergereja menyembah Tuhan Yesus di Gereja Bulu Lawang, GKJW Mas Yudi. GKJW Bulu Lawang. Oke, makasih Mas Yud atas waktunya. Makasih Mas Yud, terima kasih, dadah. Shalom. Halo. Shalom Pak Sidik. Shalom. Pak Sidik, kalau boleh tahu kegiatannya apa nih? Saya sudah purna tugas PNS di Provinsi Jawa Timur. Nah, Pak Sidik, ganggu waktunya sebentar ya. Boleh, Pak, silakan. Pak Sidik saat ini bergereja di mana? Saya pada saat ini bergereja di GKJW Jemaat Bulu Lawang. Jemaat Bulu Lawang. Ngomong-ngomong ini Pak, GKJW kan ulang tahun, Ya, barusan ulang tahun. Kebetulan Pak Sidik ini kan ketuanya. betul. Harapannya apa Pak? Harapan ke depannya? Harapan kedepannya dari kami, dari Yosua, kemana ya kita Jawi Wetan Jemaat Bulu Lawang ini bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebih hebat daripada tahun-tahun lalu. Amin, amin. Oke, terima kasih Pak Sidik atas kesempatannya. Salam Pak Sidik. Lalu, Dalam pemotongan tumpeng yang akan dipotong oleh Bapak Pendeta Budi Leksono dan akan diberikan kepada perwakilan jemaat, kami mohon perwakilan dari jemaat untuk maju ke depan. Anak Giovan, Ibu Trisati, Bapak Yudhea, dan Bapak Pendeta Budi Leksono untuk maju mengelilingi tumpeng. Bapak Ibu, saat ini di hadapan kita ada berkat Tuhan yang telah disediakan oleh panitia.
Sebelum kita bersama-sama untuk menikmati berkat ini, mari kita bersama-sama mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Dan kita berdoa. Sungguh tiada kebahagiaan yang lebih kebahagiaan yang saat kami ikut terlibat dalam karyamu yang saat ini Tuhan, usia 55 tahun gerejamu, Gereja Kristen Jaya tanpa sambungan Bulawa. Berbagai macam pergumulan, tantangan menjadikan kami berproses untuk menghayati akan karyamu dalam kehidupan kami. Di hadapan kami saat ini tersedia berkat-Mu berupa makanan. Mohon Tuhan kuduskan, sucikan makanan ini, supaya dalam kami menikmati berkat-Mu, kami pun juga menghayati bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapak, saat ini kami berbagi kasih saudara-saudara kami, warga jemaat. Mohon Tuhan memberkati setiap kami pribadi pasti. Kami terima berkat dengan rasa syukur dan kami mohon Tuhan memakai kehidupan kami untuk menjadi berkat di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segenap panitia Hari Besar Gerejawi mengucapkan kepada seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Bulawang, untuk ulang tahun yang ke-55. Tuhan Yesus memberkati.